Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan dalam keadaan semangat untuk belajar. Anak-anak, tahukah anak-anak pagi ini matahari bersinar sangat cerah? Nah, bagaimana panas matahari atau cahaya matahari sampai ke tubuh kita di bumi? Dan Bu Sarifah memegang suatu alat. Alat apa ini? Kita akan pelajari sifat-sifat cahaya dan berbagai macam alat optik pada muatan IPA tema 5 kelas 4. Yuk. Kelas 4 tema 5 muatan IPA KD memahami sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Sifat-sifat cahaya diantaranya cahaya dapat merambat lurus. Kita bisa melihat cahaya dari celah lubang. Atau contoh yang lain, cahaya matahari sampai ke bumi. Jika kita berdiri di tempat yang terik, maka akan terbentuk bayangan. Itu menunjukkan bahwa cahaya memiliki sifat merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Jika kita di ruang gelap, kita nyalakan senter dan kita arahkan ke cermin, maka cahaya akan terpantul ke arah yang berlawanan. Berkaitan dengan cahaya dapat dipantulkan, ada dua macam pemantulan, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan baur. Pemantulan teratur jika cahaya mengenai benda-benda dengan permukaan yang halus, sedangkan pemantulan baur ketika cahaya mengenai benda dengan permukaan yang kasar. Yang ketiga, sifat cahaya dapat menembus benda bening. Contohnya, cahaya bisa melewati atau menembus gelas kaca yang bening. Atau ketika kita melihat akuarium, kita bisa melihat ikan yang berada di dalam akuarium kaca yang itu menunjukkan bahwa sifat cahaya dapat menembus benda bening. Sifat cahaya berikutnya adalah dapat dibiaskan. Contohnya, pensil yang dimasukkan ke dalam gelas berisi air jernih, maka tampak patah. Dan sifat cahaya berikutnya adalah dapat diuraikan, yaitu contohnya terjadinya pelangi menunjukkan cahaya bisa diuraikan menjadi berbagai macam warna. Berikutnya, ketika kita membahas sifat-sifat cahaya, maka kita akan menemukan benda-benda yang kita sebut dengan alat optik. Apa itu alat optik? Yaitu alat-alat yang menggunakan lensa atau cermin yang memanfaatkan sifat-sifat cahaya dan memiliki fungsi-fungsi tertentu. Contohnya, lup. Lup berfungsi untuk melihat benda-benda yang kecil agar terlihat lebih besar dan lebih jelas. Ada juga teropong yang berfungsi untuk melihat benda-benda yang jaraknya jauh. Kemudian ada kacamata. Benda ini berfungsi untuk membantu orang-orang yang memiliki kelainan mata agar bayangan tepat jatuh pada retina, sehingga kita dapat melihat dengan lebih jelas. Berikutnya adalah kamera. Seperti tadi yang Bu Sarifah bawa, kamera ini berfungsi untuk menghasilkan foto. Dan ini adalah periskop. Periskop adalah teropong pada kapal selam yang digunakan untuk mengamati benda-benda di permukaan laut. Ada juga teleskop, alat untuk mengamati benda-benda yang jauh, terutama benda yang berada di langit seperti bulan, bintang, ataupun benda langit yang lain. Dan alat optik yang lain contohnya adalah mikroskop. Mikroskop untuk melihat objek-objek yang sangat kecil yang tidak dapat dilihat dengan mata. Nah, tadi kita sudah membahas tentang alat optik yang menggunakan lensa atau cermin. Cermin sendiri itu ada 3 macam, yaitu cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung. Kita bahas satu persatu sifat cermin datar. Sifat cermin datar yang pertama adalah ukuran bayangan sama dengan ukuran benda, kanan kiri terbalik.
Dan bayangan bersifat semu atau maya, yaitu bayangan dapat dilihat di dalam cermin, tetapi tidak dapat ditangkap oleh layar. Contoh penggunaan cermin datar, yaitu pada cermin rias. Sifat cermin cekung. 1. Jika benda berada di dekat cermin cekung, bayangan bersifat tegak, diperbesar, dan semu atau maya. Yang kedua, jika benda berada jauh dari cermin cekung, bayangan bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Contoh penggunaan cermin cekung yaitu pada bagian cekung sendok makan, lampu senter, dan lampu mobil. Sifat cermin cembung. Cermin cembung memiliki sifat kenampakan bayangan pada cermin cembung yaitu semu atau maya, tegak, dan diperkecil dari ukuran benda yang sebenarnya. Contoh penggunaan cermin cembung yaitu pada bagian cembung sendok makan dan kaca spion. Anak-anak, kita tadi sudah belajar tentang sifat-sifat cahaya dan berbagai macam alat optik. Nah, Ustaz Musyarifah, tetaplah anak-anak untuk semangat dalam belajar dan tetaplah menjadi anak-anak yang solih-solihah dimanapun anak-anak berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.